Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang negara Korea Selatan. Selamat menonton. Halo teman-teman semuanya, aku dan kelompok aku bakal ngejelasin materi tentang Korea Selatan. Sebelum masuk lebih dalam tentang materinya, aku bakal ngejelasin dulu tentang bendera dan lambangnya negara Korea Selatan. Negara Korea Selatan memiliki bendera yang seperti ini. Latar belakang yang berwarna putih diartikan sebagai kedamaian. Dan warna putih juga merupakan warna tradisional di Korea Selatan. Habis itu yang di tengah, yang lingkaran, itu diartikan sebagai keseimbangan alam semesta. Itu merupakan filosofi dari yin and yang. Yang berwarna biru diartikan sebagai negatif dan yang berwarna merah diartikan sebagai positif. Dan yang di pinggiran lingkaran tersebut ada 4 trigram yang diartikan sebagai gerakan dan keharmonisan. Keempat trigram tersebut memiliki arti tersendiri. Yang pertama ada Jon itu artinya langit. Yang kedua ada Gon, yang Gon itu artinya bumi. Yang ketiga ada Gam itu artinya air. Dan yang keempat ada Ri itu artinya api. Lambang negara Korea Selatan itu masih sama menggunakan filosofi yin and yang. Bedanya, di belakang yin and yang, dia menggunakan bunga munggungkwa atau bisa dilambangkan sebagai bunga nasional Korea Selatan. Dan di bawahnya bunga munggungkwa itu ada tulisan Daehanmingguk. Daehanmingguk itu memiliki arti sebagai bangsa besar rakyat Han. Kenapa disebut Daehanmingguk? Korea Selatan itu disebut sebagai Hanguk. Hanguk itu terdiri dari 2 kata, Han dan Guk. Guk ini artinya negara dan Han itu merujuk pada suku Han yang berasal dari semenanjung Korea. Hanguk itu singkatan dari Daehanmingguk. Daehanmingguk itu memiliki 4 suku kata. Yang pertama ada D. D itu artinya besar. Dan yang kedua ada Han. Han itu adalah suku Han. Yang ketiga ada Min. Min itu artinya rakyat. Dan yang keempat ada Guk. Guk itu negara. Jadi Daehanmingguk itu bisa diartikan sebagai bangsa besar rakyat Han. Teman-teman, kalian sudah mendengarkan penjelasan dari Adis tadi. Nah, saya akan melanjutkan materinya, yaitu tentang letak geografis dan astronomis negara Korea. Nah, negara Korea itu terletak di Asia Timur, lebih tepatnya di semenanjung Korea. Nah, teman-teman tahu nggak, negara Korea Selatan dan Korea Utara itu berbatasan langsung dengan panjang perbatasan 238 km. Nah, untuk luas wilayah daratan keseluruhan negara Korea adalah 100.032 km persegi. Dan untuk luas perairannya hanya mencapai 290 km persegi. Nah, teman-teman, di Korea juga ada pulau-pulau kecil di dalam lepas pantai perairannya. Nah, untuk pulau terbesarnya adalah Jeju-do yang terletak di belah selatan semenanjung Korea. Kalian kan udah dengerin nih penjelasan dari Adis dan Fatma. Nah, di sini saya Santi, saya mau menjelaskan sistem pemerintahan Korea dan pendapatan per kapita Korea. Jadi, Korea itu memiliki sistem pemerintahan presidensial di mana presiden dipilih secara langsung oleh masyarakat dan setiap presiden tidak boleh dipilih kembali. Presiden menjabat selama 5 tahun. Presiden juga memiliki kekuasaan untuk menyatakan undang-undang ke Majelis Nasional. Pendapatan per kapita Korea Selatan per tahunnya selalu menaik. Pada tahun 2022, pendapatan per kapitanya sebesar 34.808 US dollar. Dan pada tahun 2023 pendapatannya sebesar 35.569 US dollar. Dan pada 2024 pendapatannya sebesar 36.132 US dollar. Dan diperkirakan pada tahun 2025 akan mencapai 37.679 US dollar. Presiden yang menjabat pada saat ini di Korea Selatan ialah Bapak Presiden Yoon Suk Yeol. Beliau menjabat dari tahun 2022 dan diperkirakan hingga tahun 2027. Namun, pada saat ini beliau sedang mengalami masalah dengan warga negara Korea Selatan.
sehingga warga negara Korea Selatan meminta beliau untuk turun dari jabatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang populasi yang ada di negara Korea Selatan. Negara Korea Selatan ini diperkirakan akan mencapai puncak populasinya sebesar 51,35 juta jiwa pada tahun 2024. Laju pertumbuhan penduduk Korea Selatan telah melambat secara signifikan, menurun dari 0,1% menjadi 0,09% dari tahun 2019 hingga tahun 2020. Korea Selatan telah memiliki tingkat kesuburan terendah di dunia, yaitu 0,92, yang berarti bahwa secara rata-rata perempuan memiliki kurang dari satu anak. Perempuan di Korea Selatan enggan memiliki anak karena tingginya biaya pendidikan dan harga rumah serta kesulitan untuk kembali bekerja setelah melahirkan. Angka kelahiran yang sangat rendah di Korea Selatan akan mengakibatkan populasi penduduk lanjut usia yang meningkat pesat. Hampir setengah dari penduduk Korea Selatan diperkirakan berusia di atas 65 tahun pada tahun 2065. Populasi lanjut usia seperti itu akan mengancam tenaga kerja, ekonomi, dan kemampuan militer Korea Selatan. Setelah penjelasan dari Fatma, Santi, dan Haikal, di sini aku mau ngejelasin tentang komoditas utamanya Korea Selatan. Komoditas utama negara Korea Selatan, salah satunya ada komoditas sekunder atau produk olahan. Di bagian elektronik, negara Korea Selatan memiliki konsumen terbesar karena adanya Samsung dan LG. Yang kedua ada mesin. Negara Korea Selatan adalah salah satu eksportir mesin terbesar di dunia. Yang ketiga ada kendaraan. Korea Selatan merupakan produsen dan eksportir mobil terbesar di dunia. Nah, Korea Selatan juga merupakan eksportir kapal penumpang dan kargo terbesar di dunia. Untuk komoditas utama yang kedua itu ada primer, yang berisikan batu bara, biji besi, tembaga, seng, dan emas. Fun fact Korea Selatan. Pertama, menulis dalam tinta merah dianggap ancaman kematian. Karena bila kalian memakai tinta merah terus menulis nama seseorang, maka orang tersebut akan terdapat musibah yang serius dalam jangka waktu terdekat. Baik, yang kedua yaitu sistem transportasi umum di Korea yang mengharuskan orang untuk jalan kaki terlebih dahulu. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ingin menaiki transportasi umum di Korea, teman-teman harus berjalan kaki terlebih dahulu. Agar apa? Agar mendorong pola hidup sehat dan juga untuk mengurangi kemacetan. Jadi teman-teman, jalan kaki itu adalah budaya di Korea. Baik, fun fact yang terakhir dari negara Korea Selatan ini yaitu umur warga di negara Korea Selatan ini lebih tua dibandingkan umur dari warga negara-negara lain. Hal itu disebabkan warga Korea Selatan ini menghitung umurnya dari sejak mereka di dalam kandungan. Tetapi umur Korea ini sudah tidak berlaku untuk sekarang. Jadi ketentuan itu sudah dihapus oleh presidennya atau pemimpin negara yang sekarang ini. Jadi umur Korea ini sudah tidak berlaku lagi.